Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du faya ibadallah, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tanpa kita minta atau tidak, kita minta atau tidak, selalu memberikan dan menurunkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Terutama rahmat dan nikmat Allah panjang umur dan Allah beri kesempatan. Bisa kita pastikan banyak di antara teman-teman kita yang mungkin sekeyakinan dengan kita, tertulis seagama dengan kita, dan pada saat ini masih bernapas dan sama-sama hidup dengan kita di luar sana. Tetapi Allah tidak memberikan kesempatan, atau dia melalaikan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga tidak bisa duduk bersama bersaf untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, yakni salat Jumat berjamaah. Oleh karena itu, terutama kepada anak-anak kami sampaikan, manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah itu kepada kalian semua, yakni kondisikan diri kalian, kondisikan situasi kita bahwa sekarang sedang melaksanakan ibadah salat Jumat. Bukan untuk mengobrol, bukan untuk buka handphone, akan tetapi duduk tenang, diam tanpa bicara, dan jangan ditegur teman yang berbicara ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya selawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua.
dengan lafaz untuk khusus Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak kami yang sangat kami cintai dan kami banggakan, saya wabil khusus sering menyebut anak-anak karena memang saya adalah sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengajar di Al-Hasra ini kurang lebih selama 30 tahun. Oleh karena itu mungkin banyak pesan-pesan saya kepada kalian ketimbang pesan-pesan kepada jamaah yang mungkin orang tua kita semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam mukadimah khutbah tadi kita baca, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Allah yang menciptakan langit dan bumi, gelap dan terang. Nah, dengan bahasa Al-Qur'an yang seperti itu, bahwa Allah itu menciptakan makhluknya serba berlawanan untuk berinteraksi. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi dengan istilah yang bermacam-macam dan tuntutan yang berlebih-lebihan. Satu saja istilah cukup menggoncangkan dunia ini dan cukup berlawanan dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu istilah HAM, hak asasi manusia. Sebenarnya kalau kita hayati dan kita pelajari, kita kaji dengan mendalam, apa sih sebenarnya hak asasi manusia itu? Islam menjawab, hak asasi manusia adalah untuk mencari, mengkaji, baik dengan sains atau dengan ad-din, dengan ilmu pengetahuan atau dengan agama, wahyu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitrah manusia itu adalah selalu hak asasi manusia itu sebenarnya bagaimana dia mencari jati dirinya, bagaimana dia mengetahui fitrahnya yang sebenarnya, sehingga dia manfaatkan fitrah itu dengan sebaik-baiknya. Yakni fitrahnya manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Walaupun ada dalam istilah fikih yaitu yang disebut dengan kunsa, yang perempuannya mungkin berlebihan sehingga dia bersikap laki-laki yang ke perempuan, atau perempuan yang bersikap laki-laki maka sikap perempuannya hilang atau sedikit bekasnya, lebih banyak dia berperilaku dan tingkah seperti laki-laki. Hanya itu yang ada. Tapi jati dirinya tetap perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah laki-laki. Ini kenapa Allah jadikan seperti ini? Karena wujud dalam Islam pernikahan itu adalah untuk memperbanyak, menurunkan anak cucu Nabi Adam. Insya Allah belum pernah kita dengar baik pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan yang melahirkan beberapa bulan atau beberapa tahun setelah dia menikah. Kenapa? Karena menyalahi fitrah, karena menyalahi hak asasinya sendiri sebagai makhluk Allah, yakni manusia. Oleh karena itulah
bahwa LGBT itu sangat-sangat bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai makhluk Allah. Oleh karena itulah LGBT itu sangat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat dilarang oleh Al-Quran sebagai wahyu Allah menjadi pedoman dalam kehidupan kita, karena menyalahi hak asasi makhluk Allah yang sebenarnya, yakni kata orang timur tidak meletakkan pada tempatnya. Bagaimanapun mereka berinteraksi, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, bahkan konon ada fitrah binatang diangkatkan seperti fitrah manusia, sehingga 2 ekor anjing dipesta meriahkan dalam perkawinannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa solusi yang harus kita lakukan dalam menghadapi ini? Yang jelas, orang yang mencari dan mengejar yang seperti itu, makna hak asasi manusia yang diplesetkan itu adalah kita berani mengatakan mereka bukanlah orang-orang muslim. Oleh karena itu kita takut, kita khawatir, kita galau. Andai kata ini tidak kita kaji, tidak kita dalami, anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, mereka terasuki makna yang dipelesetkan itu tentang hak asasi manusia. Para ulama kita mengajarkan yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa dikala janin di dalam rahim seorang ibu, ketika akan ditiupkan roh di dalam genggaman Allah, Allah memberikan pertanyaan, man anta wa man ana, siapakah engkau roh dan siapakah saya? Roh kita menjawab, ana abdi wa anta rabbi, saya adalah hambamu yang patut taat dan patuh kepadamu, sementara engkau adalah Rabbku, kata roh. Maka ketika dia lahir, maka kullu maulidin yuladuna alal fitrah, setiap jabang bayi yang lahir, dia dikondisikan lahir ke permukaan bumi dalam kondisi fitrah, membawa bahwa Tuhannya adalah Allah, akan patuh dan taat kepadanya, dan dia adalah sebagai abdi daripada Allah, yaitu hamba Allah yang wajib bersujud kepadanya. Fa'abawahu, maka ibu bapak mereka lah, yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani, yang menjadikan jabang bayi tadi menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, dan seorang penjembah api. Siapa di antara bapak dan ibu sekarang yang paling kencang sekali rasukannya kepada fitrah yang lahir tadi? Adalah lingkungan, adalah pelesetan-pelesetan hukum yang terjadi dan sangat berpengaruh terhadap jiwa dan hati anak-anak kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini sangat memprihatinkan sekali. Tidak akan berapa lama lagi akan hadir di kota kita, di metropolitan, sebuah grup band yang akan manggung di kota kita, di kota metropolitan kita, yang dimana krunya adalah
hampir rata-rata adalah mempraktekkan LGBT. Hati-hati. Oleh karena itu, sekarang kita berada pada tanggal 10 Muharram, hari ke-10 tahun 1445 Hijriah. Kita pelajari, kita dalami, kita hayati apa sebenarnya hak asasi manusia. Dan bagaimana kita mencari hak asasi manusia itu. Tidak lain adalah karena dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul serta peninggalan-peninggalan para ulama-ulama kita. Andai kata hal-hal yang itu dekat dengan kita, andai kata masalah LGBT itu sudah merasuki kepada masyarakat kita, mari kita hijrah, mari kita berpindah, kita tinggalkan dan kita jauhi hal yang seperti itu. Karena kajian hak asasi manusia itu sekarang yang dimunculkan adalah bagaimana manusia bisa berkarya, bagaimana manusia bisa berpikir, bagaimana manusia bisa berbuat dengan tanpa batas apapun, bebas tanpa ada aturan. Itu sebenarnya yang mereka kehendaki. Tapi khusus kita yang ada di dalam masjid ini dan dengan semua kru yang ada di Yayasan Al-Hasra, alhamdulillah kita dikungkung, kita dibalut oleh hidayah, yaitu hidayah dari Al-Quran wahyu Allah, hidayah daripada hadis dan sunnah Rasul yang kalian diajarkan oleh para guru-guru kalian, para ustadz-ustadz kalian, para ustazah-ustazah kalian. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ikut Allah dan ikut Rasul, dan ikut siapa yang membimbing kalian, ikut siapa yang menuntun kalian, agar kalian tidak nyasar kemana-mana. Oleh karena itu sekali lagi khatib sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini terjadi adalah ucapan Rasul tatkala beliau pergi hijrah dari Mekah ke Madinah untuk lebih strategi mengatur siasat-siasat politik untuk dapat mengembangkan dakwah Islam. Beliau tinggalkan hartanya, beliau tinggalkan keluarganya, ditinggalkan oleh para sahabat tanah kelahirannya untuk mengembangkan dakwah Islam. Yang mereka ramalkan adalah yang akan terjadi 15 abad setelah beliau tinggalkan, seperti yang terjadi pada kita saat ini. Terakhir ingin khatib sampaikan adalah ini peristiwa telah terjadi, tetapi waktu itu dibayar kontan oleh Allah, dibayar tunai oleh Allah balasannya, yaitu terhadap umat Nabi Lut alaihi salam. Mereka doyan laki-laki dengan laki-laki, cinta perempuan dengan perempuan. Mungkin karena masa itu belum bercerita tentang kiamat dekat, kiamat dekat, kiamat dekat. Maka saat itu sikap keangkara murkaan mereka itu, sikap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa oleh Allah dan mereka di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua yang perlu kita pahami, kenapa sekarang sudah berkembang LGBT itu di barat, di timur, di utara dan di selatan. Mudah-mudahan jangan sampai ke negara kita yang tercinta ini, yang merupakan saat ini adalah negara yang dimana penduduknya mayoritas dan terbanyak sebagai pemeluk agama Islam. Bukan Allah tidak mau, bukan Allah tidak sanggup. Ingat akan tetapi Allah Rahman dan Rahimnya, kata Allah,
bahwa untuk umat Nabi Muhammad bayar tunai dengan keangkara murkaannya jarang sekali, bukan tidak ada. Ada satu-satu kita lihat, tetapi jawabannya, bayarannya, siksaannya kelak adalah di akhirat akan mereka terima. Semoga kita ingat itu. Kenapa ini terjadi kepada umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad adalah umat di akhir zaman. Kalau hal itu Allah lakukan, mungkin barangkali tidak seberapa penduduk bumi ini, andai kata kesalahan dan kemurkaan mereka itu dibalas tunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita hijrah dari sikap dan perilaku yang kurang baik kepada yang baik, yang baik kepada yang lebih baik, apalagi dari sikap yang tidak baik, mari kita berpindah kepada hal yang baik-baik dan lebih baik. Karena tidak ada istilah hijrah itu hanya karena berpindah tempat, tetapi hijrah itu adalah berpindah strategi untuk perubahan masa depan, untuk perubahan masa datang. Oleh karena itu, arti dan makna hijrah inilah yang perlu kita pahami, yakni merubah sikap dan perilaku kita kepada Allah, kepada arah yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi fi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Senantiasa disampaikan makna dan terjemahan dari surat Al-Asr ini. Karena kalau kita renungkan dan kita dalami, dia mempunyai makna yang sangat dalam sekali di dalam kita menjalankan aktivitas kehidupan. Pertama, kita oleh Allah dicap dalam keadaan merugi, tapi dicarikan solusinya oleh Allah dengan ayat berikutnya. Siapa di antara kalian yang tidak merugi? Yang pertama, matang dan mantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping matang iman kepada Allah, senantiasalah beramal saleh, berbuat baik. Setelah berbuat baik untuk pribadi kita masing-masing, beramal saleh untuk diri kita masing-masing, senantiasalah kita saling mengingatkan, berpesan, berwasiat kepada kesabaran dan kepada kebaikan. Itulah makna hidup kita semenjak balik berakal sampai ajal berpisah atau roh meninggalkan jasad kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam berbuat dan beramal seperti itu sepanjang umur kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhumul amwat fil barri wal bahri amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman ya Rahim Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Ya Ghaffar Allahumma ighfir dzunubana fa innaka khairul ghafirin. Ya Razzaq Allahumma razuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih fa innaka khairur raziqin. Ya Fattah Allahumma aftah lana abwabal hidayah. Ya Fattah Allahumma aftah lana abwabal barakah. Ya Fattah Allahumma aftah lana abwabar rahmah wa ni'mah. Ya Fattah Allahumma aftah lana abwabal jannah fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.